bersama. Pada zaman dahulu, hidup seorang gadis bernama Dorothy. Dorothy tinggal di rumah pertanian bersama bibi dan pamannya, serta Henry. Pada hari itu, Dorothy bahkan tidak ingin bermain bersama anjingnya. Sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Badai sedang datang ke sini. Kita harus bersembunyi di bawah tanah. BBM lalu berteriak, "Segera ke sini, Dorothy!" "Toto, kemarilah. Kita harus ke ruang bawah tanah." Dorothy harus ke kolong tempat tidurnya untuk mengambil anjingnya. Tepat saat itu rumah pertanian mulai bergoyang dengan hebat. Lalu rumah itu mulai berputar di tempatnya. Gadis kecil itu mencoba berpegangan pada sesuatu sambil mencoba menangkap anjingnya. Ketika dia hampir terbang keluar dari pintu, dia berhasil menangkap anjingnya. Dia tak bisa melihat apa-apa, hanya langit dan awan. Saat itulah dia sadar bahwa dia terangkat ke langit. Rumah dan kepalanya berputar cepat sehingga dia sangat mengantuk dan tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Dan dia pun tertidur. Dorothy bangun mendengar ledakan besar. Tempat tidur terlonjak begitu tinggi sehingga gadis kecil itu jatuh ke tanah. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian sudah tidak berputar lagi. Matahari bersinar melalui jendela yang membuatnya sadar bahwa dia di tanah. Dia berlari keluar. Dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Mulutnya menganga. Ada ladang bunga sejauh mata memandang. Lalu tiba-tiba, Dorothy melihat pria-pria kecil berlari ke arahnya. Mereka memakai topi berbentuk kerucut, dan bel kecil di puncak topi mereka berbunyi. Seragam mereka berwarna biru dan mereka semua berjanggut panjang. Ketika pria-pria kecil itu tiba di samping Dorothy, muncullah seorang wanita mungil dengan gaun putih. "Tukang sihir terhebat, selamat datang. Aku penyihir baik hati dari utara dan mereka teman-temanku para kurcaci. Aku berterima kasih karena kau menyingkirkan penyihir jahat dari timur dan menyelamatkan kami." Terima kasih, tetapi kau pasti salah mengira aku dengan orang lain." Penyihir baik hati dari utara menunjuk titik tempat rumah pertanian Dorothy berada. Di tanah, terdapat sepasang kaki bersepatu perak berkilau. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian itu mendarat menimpa penyihir jahat. Aku tidak bermaksud melakukannya. Itu bukan salahku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yang bisa kau lakukan adalah menerima sepatu ajaib perak milik penyihir jahat itu sebagai hadiah. Dorothy melepaskan sepatu lamanya dan mengenakan sepatu yang baru itu. "Apa kau akan membantuku pulang?" "Hanya ada satu orang yang dapat membantumu dan dia adalah penyihir dari Oz. Dengan menyusuri jalan berbatu bata kuning, kau akan tiba di kota Zamrud. Dan setelah di sana, kau harus mendapat izin untuk naik dan melihat penyihir dari Oz." Setelah selesai bicara dengan Dorothy, penyihir baik hati itu pun menghilang. Para kurcaci mengantar Dorothy dan kembali ke tempat mereka. Setelah sekian lama, gadis kecil itu dan anjingnya ingin beristirahat. Jadi mereka berhenti di ladang jagung. Di tengah-tengah ladang, Dorothy melihat orang-orangan sawah. Dengan penasaran, Dorothy mendekatinya. Hai, kau siapa? Awalnya Dorothy kaget, tetapi kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Aku tidak tahu apa-apa. Kepalaku dipenuhi jerami. Aku penasaran apakah aku bisa ikut ke kota Zamrud bersamamu. Apa menurutmu penyihir dari Oz akan memberiku otak? Dorothy menurunkan orang-orangan sawah dari rangkanya, dan mereka mulai berjalan bersama menyusuri jalan berbatu bata kuning. Beberapa jam kemudian, ketika mereka melewati hutan dan dikelilingi pepohonan, mereka melihat sesuatu yang berkilau. Setelah tiba di dekat benda itu, mereka menyadari bahwa itu adalah manusia kaleng. Manusia kaleng itu berdiri diam.
Tolong bantu aku, karena berkarat aku tak bisa bergerak sama sekali untuk waktu yang lama. Bagaimana kami bisa membantumu? Kau bisa menemukan pondokku di sebelah sana. Pergilah ke sana dan ambilkan kaleng oliku dan gosokkan ke persendianku. Dorothy melakukan sesuai petunjuk manusia kaleng. Dorothy menuangkan oli ke semua persendiannya, dan manusia kaleng mulai bergerak lagi. Terima kasih banyak. Apa yang kalian lakukan di sini? Dorothy sekali lagi mulai menjelaskan apa yang terjadi. Apa menurutmu dia akan memberiku hati? Akhirnya, manusia kaleng pun mengikuti mereka. Hutan mulai gelap. Dan tiba-tiba mereka mendengar auman yang menakutkan dan melompatlah seekor singa di hadapan mereka. Tetapi ketika Toto mulai menggonggong, singa itu mundur ketakutan dan mulai gemetar. Bagaimana bisa singa besar sepertimu takut terhadap anjing kecil? Aku tahu, aku ini pengecut. Bahkan suara perlahan pun akan membuatku ketakutan. Tunggu, jangan menangis. Biar ku beritahu, kami mencari penyihir dari Oz. Kami semua akan meminta sesuatu darinya. Mungkin dia bisa memberimu keberanian. Singa mengusap air matanya dan dengan senang hati setuju untuk pergi ke kota Zamrud bersama mereka. Mereka berjalan sebentar. Orang-orangan sawah menunjuk ke langit yang bersinar hijau. Kota Zamrud tidak terlalu jauh lagi. Tak lama kemudian, setelah berjalan beberapa jam, mereka mencapai gerbang kota Zamrud. Kami ke sini untuk bertemu penyihir dari Oz. Untuk memasuki istana, mereka harus mengenakan kacamata raksasa karena mereka bisa disilaukan oleh cahaya hijau berkilau dari kota Zamrud. Rumah, jalan, bahkan pakaian penduduknya berwarna hijau di kota Zamrud. Semua tempat terlihat berkilauan. Akhirnya, mereka mencapai istana. Dorothy yang pertama masuk untuk bertemu penyihir dari Oz. Gadis kecil itu masuk dengan ragu. Dan dia melihat sebuah kepala besar menggantung dari langit-langit di atas tahta. Akulah Oz yang hebat dan menakutkan. Siapa kau? Kenapa kau ingin menemuiku? Dan dari mana kau menemukan sepatu perak itu? Namaku Dorothy. Aku datang untuk meminta tolong. Dorothy menceritakan semua yang terjadi kepada penyihir hebat dari Oz. Penyihir dari Oz bilang bahwa dia ingin membantu Dorothy. Tetapi sebagai balasannya, Dorothy harus menyingkirkan penyihir jahat dari barat. Dengan sangat frustasi, Dorothy kembali kepada teman-temannya sambil menangis. Dan dia memberitahu mereka mengenai permintaan penyihir dari Oz. Mereka semua memutuskan untuk mencari penyihir jahat dari barat dan menyingkirkannya. Keesokan paginya, mereka meninggalkan kota Zamrud dan memulai perjalanan ke istana penyihir jahat dari barat. Penyihir jahat dari barat hanya memiliki satu mata, tetapi bisa melihat sangat jauh. Ketika dia melihat bahwa Dorothy dan teman-temannya mendekati istananya, dia memanggil lebah-lebah raksasanya. Sengat para penyusup itu! Dorothy dan teman-temannya melihat lebah terbang ke arah mereka. Mereka tidak punya waktu untuk kabur. Orang-orangan sawah, lindungi Dorothy, Toto, dan singa dengan jeramimu supaya lebah tidak dapat menyengat mereka. Ketika orang-orangan sawah melindungi yang lain dengan jeraminya, seluruh lebah mencoba menyengat manusia kaleng. Tetapi tentu saja, mereka semua kehilangan sengat mereka dan satu persatu jatuh ke tanah. Kali ini, penyihir mengirimkan monyet terbangnya untuk memburu Dorothy dan teman-temannya. Monyet terbang pun menyerang mereka. Salah satu monyet menangkap orang-orangan sawah dan melemparkannya ke atas pohon. Monyet lainnya melemparkan manusia kaleng dari tebing. Mereka juga mengikat singa untuk dibawa ke penyihir. Setelah itu, semua monyet terbang beralih kepada Dorothy. Tetapi setelah mereka melihat sepatu perak di kakinya, mereka tidak ingin melukai Dorothy. Mereka hanya membawanya ke istana.
Saat penyihir jahat dari barat melihat sepatu perak di kaki Dorothy, dia sangat takut. Tetapi lantas menyadari bahwa Dorothy tidak menyadari kekuatan sepatunya. Berikan sepatu itu kepadaku. Tidak, ku bilang berikan. Penyihir itu mendekati Dorothy. Bagaimana kau bisa tahu bahwa airlah yang dapat menghancurkanku? Aku minta maaf. Sambil berteriak, penyihir itu meleleh. Hanya pakaiannya yang tetap tinggal di lantai. Dorothy pertama-tama menyelamatkan singa dari kurungan, lalu mereka mencari orang-orangan sawah dan manusia kaleng. Mereka kembali ke kota Zamrud, memberitahu bahwa mereka telah menyingkirkan penyihir jahat dari barat dan ingin bertemu penyihir dari Oz. Kali ini, penyihir hebat dari Oz menyambut mereka semua. Ketika memasuki ruang tahta, mereka mendengar suara keras yang memekakan telinga. Akulah penyihir hebat dari Oz. Kenapa kalian mencariku? Toto ketakutan. Dia lari memasuki tirai pemisah besar yang ada di sudut. Di balik tirai itu, muncullah seorang pria tua kecil dan botak. Dia memegang sesuatu mirip tanduk di tangannya. Dan siapa kau ini? Akulah penyihir hebat dari Oz. Apa kau penyihir dari Oz? Tetapi bagaimana bisa? Pria tua itu memutuskan untuk menjelaskan kisahnya. Kenyataannya, dia dulu bekerja di sirkus. Dia suka melakukan pertunjukan dengan balon udara. Satu hari, ketika angin besar meniup balonnya ke istana ini, penduduk kota Zamrud berpikir bahwa dia adalah penyihir yang datang dari langit. Dan mereka memintanya untuk menjadi pemimpin kota. Dan dia pun setuju. Dan bagaimana dengan semua janjimu? Penyihir memberitahu manusia kaleng bahwa dia bisa memberinya hati saat ini juga. Dia merogoh ke belakang dan mengeluarkan boneka berbentuk hati dari dadanya. Manusia kaleng merasa jauh lebih baik. Lalu dia mendatangi orang-orangan sawah. Dia membuka jahitan di kepalanya dan menaruh segenggam gandum dan menjahitnya kembali. Kali ini giliran singa penakut. Dia menuangkan sedikit ramuan dari botol emas ke dalam sebuah mangkuk dan meminta singa untuk meminum ramuan keberanian ini. Singa meminumnya. Tiba-tiba, dia menanggalkan penampilannya yang lemah dan ketakutan, lalu mengaum seperti singa besar perkasa seperti sebelumnya. Penyihir dari Oz tersenyum kepada mereka. Dia sebenarnya tidak memberi apa-apa kepada mereka. Semua yang mereka minta darinya sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang giliranmu, Dorothy. Kau sebenarnya memiliki semua yang kau inginkan selama ini. Jika kau saling mengetukkan kedua sepatu perakmu sebanyak 3 kali, kau akan pergi kemanapun yang kau mau. Jadi sebenarnya aku bisa pulang kapanpun aku mau. Iya, tetapi aku akan terjebak di ladang itu selamanya. Dan aku akan berkarat sendirian. Dan aku tak akan bisa menjadi singa pemberani. Dorothy memeluk teman-temannya dengan erat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Lalu dia memegang Toto dan mengetukkan sepatunya 3 kali. Dia mengatakan ingin pulang ke samping paman dan bibinya. Tak lama dia mendapati dirinya duduk di taman. Dengan senang, dia melihat sekeliling. Dia melihat paman dan bibinya berlari ke arahnya. Dia tertawa senang. Toto, lihat, kita pulang. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari kita semua, keluarga Darling. Keluarga Darling punya 3 orang anak, bernama Jen, Michael, dan Wendy. Wendy selalu cerita kepada ibunya bagaimana Peter Pan selalu bermain flute di kamarnya. Ibu Wendy selalu komentar kalau Wendy hanya berhayal.
tapi heran melihat daun-daun yang ada di kamar Wendy. Wendy selalu bilang kalau daun itu terjatuh dari Peter Pan. Pada satu malam saat orang tua mereka pergi, anak-anak ditinggal sendirian di rumah dan mereka semua tertidur setelah didera kantuk. Peter Pan memasuki kamar anak-anak itu sambil mengendap-endap dan mencari daun yang dia tinggalkan. Pada saat itu, Wendy terbangun. Peter Pan, aku menunggumu. Tak seorang pun yang percaya kalau kau itu nyata. Wendy mengembalikan daun yang dia sembunyikan untuk Peter. Wendy sangat menyukai Peter, sehingga dia menjahit daun-daun itu di belakang baju Peter. Wendy, apa kau mau dengar cerita petualangan yang luar biasa? Aku tidak mau mendengarkan kisahnya saja. Aku mau berpetualang, Peter Pan. Tepat pada saat itu, peri mungil temannya Peter, Tinkerbell, masuk melalui jendela. Tentu saja. Aku tahu kau pasti ada di sini. Apa kau akan melakukan petualangan baru tanpa aku? Kau tahu kalau aku tak mungkin berpetualang tanpamu. Wendy membangunkan adik-adiknya. Adik-adik Wendy melihat Peter Pan dan Tinkerbell dengan kebingungan. Nah, apa kalian siap untuk terbang? Tinkerbell menebarkan debu perinya dan mereka pun melayang ke udara. Lalu mereka terbang bersama meninggalkan rumah. Anak-anak itu terbang menuju Neverland. Setelah perjalanan yang lama, mereka tiba di Neverland dan di sana terdapat putri duyung, hewan liar, suku Indian, bajak laut, dan anak-anak yang terhilang. Di antara mereka terdapat orang yang paling berbahaya bernama Kapten Hook. Kapten Hook adalah musuh Peter Pan. Alasannya karena dulu mereka pernah bertarung. Peter memotong tangan Kapten Hook, lalu seekor buaya memakan potongan tangan itu bersama dengan jam tangannya. Dan karena itu, buaya selalu menimbulkan suara detik jam. Dan Kapten Hook selalu tahu jika ada buaya mendekat dari bunyi detik jam tersebut. Ketika melihat sekeliling dengan teropongnya, Kapten Hook melihat Peter Pan dan anak-anak sedang melihat ke arah dirinya dari puncak bukit. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Peter Pan dan anak-anak dengan susah payah berusaha untuk lolos dari serangan meriam itu. Tinkerbell, kau bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Aku akan mengatasi Hook. Tinkerbell sangat cemburu kepada Wendy, jadi dia ingin menjauhkan Wendy dari Peter Pan. Dengan berbagai alasan, ia meninggalkan Wendy di bukit dan membawa Jen dan Michael ke tempat aman di pantai. Anak-anak terhilang yang tinggal di pulau melihat Wendy dari jauh dan berpikir bahwa dia adalah musuh. Mereka pun melukai Wendy. Pada saat yang sama, Peter Pan bertarung dengan Kapten Hook. Tapi ketika melihat buaya yang pernah memakan tangannya dulu tiba-tiba muncul, Hook lari ketakutan. Saat Peter Pan kembali, dia melihat Wendy terbaring di bebatuan dalam kondisi terluka dan sangat marah. Anak-anak terhilang sangat menyesal saat menyadari bahwa gadis yang mereka lukai adalah temannya Peter Pan. Aku menitipkan anak-anak agar kau jaga. Tinkerbell sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Maafkan aku, Peter. Ini tak akan terjadi lagi, aku janji. Anak-anak terhilang membuat rumah yang indah untuk Wendy dan adik-adiknya. Pada malam hari, mereka semua tidur di dalam rumah di bawah pepohonan mendengarkan cerita Wendy. Dan Peter Pan akan berjaga-jaga di depan rumah. Pada suatu hari, ketika mereka beristirahat di bebatuan, mereka melihat bajak laut mendekat. Bajak laut membawa putri kepala suku Indian sebagai tawanan.
Peter Pan dan anak-anak mengejar bajak laut itu untuk menyelamatkan putri kepala suku. Dan terjadilah pertempuran besar antara mereka dan bajak laut. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan putri kepala suku dan membawanya pulang. Sejak saat itu, orang Indian, Peter Pan, dan anak-anak terhilang berteman baik. Bahkan, kepala suku memerintahkan 2 orang terbaiknya di bawah komando Peter Pan untuk menjaga anak-anak. Tentu saja, Kapten Hook sangat marah akan hal ini. Satu hari nanti aku akan mengalahkanmu, Peter Pan, dan kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Pada suatu malam, ketika Wendy mulai bercerita tentang keluarganya, Peter menyadari betapa Wendy dan adik-adiknya merindukan rumah. Jadi Peter Pan memberitahu bahwa mereka bisa pulang jika mereka mau, tetapi dia ingin tetap tinggal di Neverland. Ketika sedang bersiap untuk perjalanan jauh itu, mereka diserang oleh bajak laut. Bajak laut menangkap anak-anak setelah menjebak orang Indian dan menawan mereka. Peter Pan tertidur di rumah tanpa tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Kapten Hook melihatnya tidur, tetapi tak bisa membuka pintu rumah pohon Peter Pan. Tetap saja, dia menuangkan racun dari botol yang dia bawa ke bawah pintu, membuat Peter Pan tidur berjam-jam. Peter Pan tidur sepanjang hari, dan saat dia bangun, Tinkerbell masuk. Setelah Tinkerbell bercerita tentang apa yang terjadi, Peter Pan dan Tinkerbell pergi menyelamatkan anak-anak itu. Saat mereka tiba di Happy Rock, markas bajak laut, mereka melihat tidak ada bajak laut yang berjaga-jaga. Dan saat mereka pergi ke sisi lain batu itu, mereka kaget melihat pemandangan di depan mereka. Wendy, Jen, Michael, dan anak-anak terhilang semuanya diikat ke tiang, dan Kapten Hook memegang obor yang menyala. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sebagai yang tertua, Wendy mulai berbicara. Teman-teman, kata-kata terakhirku untuk kalian pasti pernah diucapkan oleh ibu kandung kalian. Jika mereka di sini, mereka pasti bilang agar kalian jangan takut dan berani. Jangan takut, kebaikan selalu menang. Selalu. Kapten Hook sangat marah mendengar kata-kata Wendy. Jadi dia membawa Wendy ke perahu dan mengikatnya ke tiang besar. Pada saat itu, Peter Pan dan Tinkerbell mendekat untuk menyelamatkan anak-anak. Pada saat yang sama, orang Indian dan kepala sukunya datang membantu. Hal ini membuat Peter Pan sangat senang, karena dengan bantuan itu, mereka dapat menyelamatkan anak-anak. Sekarang waktunya untuk menyelamatkan Wendy. Peter Pan dan anak-anak terhilang naik ke kapal Kapten Hook, yang kini hanya memiliki beberapa kru bajak laut. Karena menyadari bahwa mereka akan kalah, mereka melompat dari kapal. Kau tak bisa sembunyi, Hook. Menyerahlah. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai menyerang Kapten Hook dan menyudutkannya ke dinding. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara yang paling dia takuti. Ketika Kapten Hook melihat ke belakang sambil ketakutan, dia melihat buaya menunggunya jatuh ke air. Tolong! Dalam sekejap dia berlari ke sisi lain kapal, melompat dan mulai berenang secepat mungkin. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai tertawa. Sejak saat itu, kapal Hook kini menjadi milik anak-anak terhilang dan kapten mereka adalah Peter Pan. Para kru siap mendengar perintah Anda, Kapten Peter. Mari berlayar. Anak-anak terhilang melepas tali tambat dan berlayar dengan meniup layar sekencang mungkin. Tinkerbell, terbangkan kami ke rumah keluarga Darling. Anak-anak sangat senang mendengar bahwa Wendy, Jen, dan Michael akan bersatu kembali dengan orang tua yang mereka rindukan.
Saat Tinkerbell menaburkan debu peri, tiba-tiba kapal tersebut terangkat ke udara dan mulai terbang di langit. Wendy tak sabar ingin sampai ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang Peter Pan, Tinkerbell, dan Neverland. Sejak saat itu, Neverland menjadi rumah kedua mereka, dan Peter Pan menjadi sahabat mereka.